dan Alwi adalah 2:3:5. Jika semua kelereng mereka dikumpulkan, maka ada 80 kelereng. Selisih kelereng Alwi dan Risma adalah, nah, kalau misalkan mau triknya, ini triknya berlaku untuk semua jenis soal yang kayak gini. Apapun pertanyaannya dan apapun yang diketahui. Jadi cukup pahami tentang yang mana diketahui, yang mana ditanyakan. Ingat ya, kalau diketahui saya misalkan itu adalah diketahui itu adalah diketahui, kemudian ditanyakan yang ini. Oke? Diketahui, ditanyakan. Nah, sekarang rumusnya kayak gini. Jadi, ketika pertanyaannya itu misalkan nilai yang ditanyakan, N ya, ditanyakan, itu sama dengan, sama saja dengan perbandingan yang ditanyakan, dibagi dengan perbandingan yang diketahui. Baru dikali dengan nilai yang diketahui. Cukup ini. Ini triknya. Ini bisa Anda gunakan untuk semua jenis soal yang kayak gini. Apapun pertanyaannya. Mau selisih kah, mau jumlah kah, mau si Alwi ditanyakan, mau Koko, mau Risma, semua bisa ditentukan. Nah, cara kerjanya kayak gini. Coba perhatikan, kalau misalkan gini pertanyaannya, nilai yang ditanyakan. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang ditanyakan di sini soalnya? Cek, halo? Selisih. Halo? Halo adik-adik, bisa dengar saya? Bisa. Halo. Ya. Oke, selisih ya. Jaringan saya tidak bagus. Jadi selisih yang ditanyakan ya, berarti selisih kelereng Alwi sama Risma, misalkan. Berarti saya simbolkan itu adalah A dikurangi dengan R. Gitu ya. Alwi sama Risma. Itu berapa hasilnya? Berarti sama dengan. Nah, ini yang disebut dengan nilai yang diketahui, yang ditanyakan. Berdasarkan konsep ini. Ini kan? Nah, ini disebut dengan nilai yang ditanyakan. Kemudian, di sini perbandingan yang diketahui. Berarti maksudnya perbandingan yang diketahui adalah, di sini ini disebut perbandingan. Nah, ini semua perbandingan yang diketahui. Yang ditanyakan ya, perbandingan yang ditanyakan. Nah, sekarang perbandingannya Alwi sama Risma berapa? Yaitu adalah 2:5. Gitu. Karena Risma itu ada 2, Alwi perbandingannya 5. Nah, kemudian di sini ditanyakan kan selisih, berarti perbandingannya harus juga diselisihkan atau dikurangi. Berarti 5 dikurangi dengan 2 gitu. Nah, setelah itu dibagi tadi apa? Perbandingan yang diketahui. Nah, sekarang perbandingan yang diketahui itu apa? Nah, sekarang kita harus cek dulu apa yang diketahui. Di sini diketahui bahwa jika semua kelereng mereka dikumpulkan, ada 80 kelereng. Berarti kalau dikumpulkan, secara logika, kalau dikumpulkan berarti dijumlahkan kan kelerengnya si Risma, Koko, sama Alwi. Nah, sehingga kalau misalkan kelerengnya dijumlahkan, maka logikanya perbandingan harusnya dijumlahkan juga. Perbandingan diketahui, berarti ini jumlahkan juga. Berarti 2 tambah 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 5. Kemudian dikali dengan berapa? Dikali dengan ini yang diketahui. Karena kan nilai yang diketahui. Nah, itu sama dengan 80. Kayak gitu. Nah, berarti saya bisa langsung tentukan jawabannya. Sederhanakan saja. Ini kan hasilnya 3. Terus ini saya hasilnya adalah 10 dikali dengan 80. Ini saya coret 3 kali 8, ya 24. Maka jawaban yang tepat itu adalah E. Jadi kayak gitu. Catatannya tadi, catatan. Ini.
Jadi intinya adalah nilai yang diketahui sama dengan nilai yang perbandingan yang nilai yang ditanyakan sama dengan perbandingan yang ditanyakan dibagi dengan perbandingan yang diketahui kali nilai yang ditanyakan. Itu. Oke. Kalau sudah nanti coba saya kasih lagi contoh soal yang lain. Misalkan kayak gini. Saya punya contoh gini. Kalau A itu ini A itu sama dengan 20. Kemudian B-nya itu berapa? Saya tidak tahu ini B-nya berapa. Nah, kemudian di sini perbandingan antara A dengan B itu perbandingannya adalah 2:5 misalkan. Oke, saya coret ini adalah 25. Oke, 2:5 perbandingannya. A perbandingannya 2, B perbandingannya 5. Nah, sekarang pertanyaannya adalah B. Nah, berarti kalau kita menggunakan konsep ini, nilai yang ditanyakan dibagi perbandingan yang diketahui, nilai yang ditanyakan sama dengan perbandingan yang ditanyakan dibagi dengan perbandingan yang diketahui dikali dengan nilai yang diketahui, maka kita bisa menggunakan konsep itu. Nah, caranya apa yang ditanyakan? B, berarti B sama dengan, ingat, perbandingan yang diketahui. Yang ditanyakan. Berarti perbandingan yang ditanyakan apa? Ini kan perbandingan yang ditanyakan yaitu 5, berarti 5. Kemudian perbandingan yang diketahui apa? Yaitu sama dengan 2. Ini perbandingan yang diketahui, yaitu adalah 2 dikali dengan 25. Kayak gitu. Sehingga diperolehlah ini sama dengan berapa? Berarti 125 ya. Per 2. Itu sama dengan sekian-sekian. Kayak gitu. Jadi B-nya kita bisa peroleh. Kayak gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan saya ganti nilainya? Diketahui ini. Bukan lagi B yang dicari. Tapi yang dicari itu adalah selisih antara B dan A. Berarti selisih berarti dikurangi kan? Nah, ini yang ditanyakan. Itu sama dengan berapa? Gitu ya. Nah, caranya sama dengan yang tadi. Ingat, nilai yang diketahui sama saja dengan nilai yang ditanyakan sama dengan perbandingan yang ditanyakan dibagi dengan perbandingan yang diketahui baru dikali dengan nilai yang diketahui. Berarti ini B dikurangi dengan A yang ditanyakan sama dengan berapa? Perbandingan yang ditanyakan 5 dikurangi 2 karena adalah berarti 5 dikurangi dengan 2. Itu sama dengan apa yang diketahui A. A-nya itu adalah perbandingannya 2. Berarti dikali dengan 2, 5. Kayak gitu. Sehingga diperolehlah, ini hasilnya adalah 3/2 dikali 25. Maka hasilnya itu sama dengan 75/2. Gitu. Oke? Bisa sampai sini? Kak, kenapa tidak ditambah itu 2 tambah 5, Kak? Kenapa 2 tidak ditambah 2 tambah 5? Iya, perbandingan diketahuinya. Yang perbandingan diketahui, karena diketahui kan cuman kan yang diketahui itu cuman ini deh. Cuman A-nya sama dengan 25, perbandingannya perbandingan A itu adalah 2, perbandingan B adalah 5. Yang ditanyakan adalah B kurang A gitu. Kecuali kalau misalkan bisa juga kalau misalkan yang dicari itu adalah penjumlahannya, misalkan gini. Ini saya coret ya, saya hapus dulu ya. Nah, contoh misalkan apa yang dicari, sebutkan saja. Misalkan saya mencari adalah berapakah hasil penjumlahan antara nilainya A ditambah dengan nilainya B. Berapa hasilnya? Gitu. Nah, dengan menggunakan modal ini yang diketahui cuman ini saja. Cuman ini saja yang diketahui. Cuman ini saja. Nah, caranya itu adalah cukup perbanding. Ini kan A tambah B, maka berarti perbandingannya itu dijumlahkan. Oke? Jadi dijumlahkan perbandingannya karena pertanyaannya di penjumlahan, maka perbandingannya dijumlahkan yaitu adalah 7. Kemudian dibagi dengan apa yang di sini pembaginya itu adalah yang diketahui apa? Yang diketahui itu adalah A.
maka perbandingan A yang ditulis gitu. Kalau yang diketahui B, berarti perbandingannya B ditulis, yaitu 5 gitu. Jadi tergantung yang diketahui konsepnya. Ingat tadi, ini nilai yang ditanyakan sama dengan perbandingan yang ditanyakan dibagi dengan perbandingan diketahui dikali dengan nilai yang diketahui. Ini nilai ketahui ya. Nah, jadi kayak gitu, sehingga saya bisa langsung kalikan 25 gitu. Oke? Bisa sampai sini? Oke, kok. Ya, mikir, Pak. Cek, yang mana yang ditanyakan tadi? Kalau minus, Kak. Kalau minus perbandingannya. Misalnya ditanya yang perbandingan A dikurang B. Oke, coba kita Perbandingan A dikurang B. kita misalkan yang ditanyakan apa? Yang tadi soal tadi. Nah, soal yang tadi. Iya, ditanyakan itu adalah A kurang A dikurang B. Nah, ini ditanyakan berapa ya? Kemudian misalkan yang diketahui apa? Kita saja yang supaya bisa kita langsung jadi ini saya sampaikan bahwa fleksibel bagaimanapun bentuk soalnya itu bisa dikerjakan. Jadi biarpun ada yang kita yang buat itu bisa kita kerjakan. Nah, sebutkan saja apa yang diketahui. A tambah B-nya kah atau misalkan B-nya saja atau A-nya saja? A-nya saja. Oke, misalkan A-nya sama dengan sama dengan 25. Soal tadi 25. Oh iya, 25. Perbandingannya A dengan banding B berapa? Perbandingannya 2 banding 5. Oke, 2/5 ya. Misalkan gini ya. Oke, nah caranya itu kayak gini. Berarti kalau kita mau tahu berapa selisih antara A kurang B, ya caranya kayak tadi. Ya ditanyakan selisih A kurang B sama dengan. Nah, berarti kalau ini selisih berarti perbandingannya harus dikurangi juga. Ya kan? Berarti kalau dikurangi ini bukan 2 kurang 5 ya, tapi ingat selisih. Kalau selisih selalu positif. Jadi kalau 2 kurang 5 hasilnya kan minus 3. Nah, jadi kalau minus 3 berarti hasilnya itu adalah ya 3. Ingat, selisih tidak ada yang minus. Jadi kalau misalkan 2 kurang 5 itu hasilnya minus 3 ya jadi kan positif. Kayak gitu. Karena dia selisih. Iya, Kak. Oke. Nah, berarti di sini hasilnya tidak ada minus. Nah, iya. Berarti tidak ada minus, Kak. Iya, kalau selisih itu tidak ada minus. Selisih kalau dia pertanyaannya berapa selisih A dengan B tidak ada yang minus. Nah, kemudian sini yang ditanyakan yang di perbandingan diketahui adalah A, berarti A-nya berapa? 3 kan? Oh sorry, selisihnya tadi 2 kan? Iya. Ini berapa tadi? 2 ya? Oke, 2. Berarti iya, di sini. 2. Selisihnya 3. Wah, kayak gitu. Oke, bisa ya sampai sini? Oh, iya. Ya, aman juga. Oke. Nah, sekarang coba kita melangkah ke soal selanjutnya. Mungkin satu nomor lagi ya sebelum kita selesai. Iya. Oke. Coba diperhatikan soalnya di sini. Jika kota A dan B adalah jika jarak kota A dan kota B, misalkan ada kota A, kemudian ada kota B. Jaraknya itu adalah 500 km. Gitu kan? 500 km. Kendara dari kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Budi ya. Jadi 60 km per jam. Kemudian di sini sedangkan cahaya berkendara dari kota B ke kota C, kota A 40 km per jam. Oke. Nah, dia sama-sama mau bertabrakan ceritanya, dia akan berpas-pasan. Nah, jika mereka berangkat pada pukul 7.00 secara bersamaan, mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Nah, di sini triknya itu kayak gini. Perlu diingat bahwa itu sama dengan berapa? Waktu kan? Nah, sehingga berarti rumusnya itu adalah jarak kecepatan per rata. Oke. Jarak per kecepatan. Kayak gitu kan? Jadi kalau misalkan ini saya balik saja. Jadi kecepatan sama dengan jarak per waktu, berarti waktu sama dengan jarak per kecepatan. Nah, ini rumusnya waktu sama dengan jarak per kecepatan.
Rumus Jokowi. Tambah 40, ya 100 gitu. Nah, diperolehlah 5. Ini satuan apa? Ya satuan jam, karena waktu. Gitu. Nah, jadi dia akan berpapasan pada 5 jam kemudian. Dan jadi sebelumnya dia berangkat pada pukul 7, berarti ditambah dengan 5 jam. Berarti dia akan ketemu pada pukul 12.00. Oke, kayak gitu. Oke, sampai di sini bisa ya? Kak. Kalau waktu Bisa, coba Kak. Bisa jelas ulang, Pak. Jadi Ya, halo. ulang. Bisa jelas Balik ulang, kita Pak. di. Oke, boleh. Tunggu, saya ulangi ya. Oke, jadi kayak gini. Kalau misalkan di kota A, kemudian kota B. Ini kan? Nah, di sini itu dia 500 ya. Jaraknya 500 km. Nah, kemudian si Budi berangkat dengan kecepatan 60. Berarti 60 km per jam. Kemudian di sini 40 km per jam. Nah, sekarang triknya di sini adalah cukup Anda gunakan sifat rumus ini. Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Jarak per kecepatan. Nah, sekarang jaraknya di sini berapa? Jaraknya kan 500. Kecepatannya berarti kecepatan total. Tambahkan saja gitu. Berarti 500 dibagi dengan 60 tambah 40 berapa? 100 kan? Nah, sehingga diperolehlah, ini kan saya coret jadi 5. Dia satuannya adalah jam, karena ini satuannya jam. Kayak gitu. Jadi jam. Nah, kemudian dia berangkat bersamaan pada pukul 7.00 gitu. Nah, sehingga kalau misalkan pukul 7.00 ditambah 5 jam, berarti dia akan sampai pada berpapasan pada pukul 12.00 ditambah 2 jam saja. Dari pukul 7 tambah 5 jam, berarti sampai di pukul 12.00. Maka jawaban yang tepat adalah bagian C. Kenapa bisa ditambah? Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Kenapa 60 ditambah? tambah 40? Karena dia kan akan bertemu, Dek. Sama-sama akan bertemu. Nah, kalau akan bertemu, jadi kecepatan totalnya itu saya hubungkan. Ini tambah ini itulah kecepatan keseluruhan antara A dengan A ke B atau B ke A, sama kan? Kayak gitu. Oke, jadi triknya itu. Jadi Anda sisa jumlahkan, kalau misalkan ada pertanyaan, Anda sisa jumlahkan kecepatannya berapa, setelah itu yang hasil penjumlahan, kecepatannya dibagi dengan hasil penjumlahan yang tadi, 60 tambah 40, kayak gitu. Jadi 500 dibagi 60 tambah 40, yaitu 100, kayak gitu. Oke, bagaimana? Bisa? Bisa, Kak. Bisa. Cek. Jadi ditambahkan saja, oke? Itu Dik. Oke, tadi ada pertanyaan Dik, apa yang tadi? Yang waktu menyusul ya? Iya, Kak, saya, Kak. Oke, nah untuk waktu menyusul. Jadi waktu menyusul itu ada kayaknya saya punya soal. Tunggu ya, saya carikan dulu ya. Iya. Ini Irfan menyusul. Oh, ini ya. Oh iya. Oke. Nah, kayak gini. Ini dia pertanyaan, jarak kota Surabaya Yogyakarta itu, nah di sini saya kasih modalnya ya. Cukup gunakan konsep ini. Saya keluar dulu. Tunggu, saya tambahkan dulu ini anunya. Ada rumusnya sini. Nah, ini.
Oke, ini coba perhatikan. Jadi konsepnya itu menyusul kayak gini. Jadi Anda sisa menggunakan rumus ini ya. Jadi untuk waktu menyusul sama dengan selisih waktu berapa. Ingat ya, selisih waktu itu berapa, kemudian dikali dengan kecepatan yang berangkat duluan. Yang ini ya, kecepatan yang berangkat duluan. Kemudian selisih kecepatan. Itu berapa? Kayak gitu. Oke? Nah, ingat ya, ini selisih waktu, ini selisih kecepatan. Kemudian dikali dengan kecepatan yang berangkat duluan. Kayak gitu. Nah, sekarang coba perhatikan soal ini. Di sini itu diketahui jarak kota Surabaya ya. Kota Surabaya itu 360 km. Robi berangkat dari kota 800. Gini, ilustrasinya kayak gini. Pukul 8.00, berarti ini Robi ya. Robi itu 8.00. Oke. Kemudian dengan kecepatan 40 ya, 40 km per jam. Sedangkan sedangkan si Irfan itu berangkat pada pukul 9.00 dengan kecepatan berapa? 50 km per jam. Oke. Nah, sekarang pada pukul berapa Irfan dan akan menyusul Robi. Nah, ingat kalau menyusul itu kita tidak membutuhkan yang namanya jarak. Kita tidak membutuhkan yang namanya jarak kalau pertanyaannya menyusul. Kita tidak butuhkan ini 360 jaraknya. Yang dibutuhkan adalah selisihnya gitu. Nah, sekarang coba gunakan konsep ini. Ingat, yang ini selisih waktu. Selisih waktu yang satuannya jam ya. Kemudian di sini selisih kecepatan yang satuannya kilometer per jam. Kayak gitu. Nah, di sini itu adalah kecepatan yang berangkat duluan. Nah, sekarang coba. Sekarang sini selisih waktu berangkatnya berapa jam? 1 jam. Jadi waktu menyusul itu sama dengan 1 jam ya, berarti 1 dikali dengan kecepatan yang berangkat duluan. 40. Nah, kecepatan yang berangkat duluan itu adalah 40. Oke, dibagi dengan selisihnya kecepatan. 40 kurang 50. Nah, selisihnya 40 dengan 50 berapa? 10. Adalah 10 ya. Oke, kayak gitu. Dicoret saja. Berarti di sini adalah 4. 1 kali 4 ya, 4 ya. Karena waktu berarti 4 jam. Kayak gitu. Nah, jadi ditambahkan itu, jadi ini 4 jam ditambahkan kemana? Apakah pukul 9 atau pukul 8? Ya ditambahkan di pukul 9 gitu. Jadi 4 jam ditambah dengan pukul 9 itu berapa? 13. 13.00. Maka jawaban yang tepat itu adalah bagian C. Kayak gitu. Mau bertanya, Kak? Iya, boleh. Kenapa bukan yang waktu yang pertama diambil yang 8.00? Ditambahkan 4 jam gitu. Iya. Kenapa bukan pukul 8.00? Karena gini, logikanya gini deh. Kalau ini kan saya hitung 4 jam saya peroleh dari selisih antara ini. Selisihnya kan sudah 1 jam, berarti ini sudah terhitung 1 jam ini ke sini. Oh iya. Oke, paham maksud saya? Jadi itu sudah terhitung dari ini yang 8 jam ke 9 jam itu sudah terhitung di 4 jam ini. Gitu kan? Tadi kita sudah menggunakan rumus yang selisih kan? Selisih jarak ini berarti itu sudah terhitung di sini di 4 jam. Jadi untuk mengetahui apa dia sampai pukul selanjutnya, saya bilang karena kan sudah saya hitung sudah 1 jam. Kayak gitu. Oke, bisa sampai sini? Oh, berarti patokan terus yang di jam terakhirnya, Di? Iya, kita berpatokan ketika misalkan kita mengetahui bahwa waktu menyusul itu adalah 4 jam, kita harus tambahkan dengan waktu yang berangkat di belakangan. Bukan yang berangkat duluan ya. Gitu. Tapi yang berangkat di belakangan. Oke, bisa?
Bisa sampai sini? Itu ya 50. Kenapa bisa Bisa, 50 Kak. kurang 40? Kenapa bisa 50 kurang 40? Karena kan Kenapa selisihnya bukan ini waktu menyusulnya. Ini deh. Waktu menyusulnya. Kita kan di sini mengatakan bahwa selisih kecepatan gitu. Nah, logikanya kenapa kita harus menggunakan selisih? Karena gini, untuk mengetahui bahwa saya bisa menyusul mobil ini ke mobil ini, saya harus tahu berapa jarak saya ini dan berapa kecepatan saya mobil saya dengan kecepatannya mobil ini. Gitu. Tentunya kan untuk mengetahui itu saya harus kurangkan supaya saya bisa bandingkan gitu. Oh, ya. Oke, logikanya kayak gitu. Ya, Oke, bisa ya sampai sini? siap. Oke, ada lagi? Silakan. Oke, sampai di sini aman ya? Oke, silakan di ST saja deh, atau mungkin di apa namanya? Dicatat, silakan boleh untuk dicatat. Ini juga. Nah, kalau sudah, satu lagi sebelum kita berakhir. Satu lagi ya. Pertanyaannya ini coba. Bisa dilihat ya soal terakhir ya. Bisa, Kak. Bisa. Oke. Nah, di sini pertanyaannya adalah jika rata-rata dari 4, 5X dan Y adalah 5, maka rata-rata dari 7, 8, 9X dan Y itu sama dengan berapa? Nah, ingat, perlu diingat ya, rata-rata itu sama dengan rata-rata ya, jumlah dibagi dengan banyak. Oke? Jumlah dibagi dengan banyak. Berarti kalau misalkan saya mengetahui tahu cara rata-ratanya ini, berarti rata-ratanya keempat 4, 5X dan Y itu adalah berarti X sama. Ya. Berarti rata-ratanya itu sama dengan 4 ditambah dengan 5 ditambah dengan X ditambah dengan Y gitu. Dibagi dengan banyak. Banyaknya itu ada berapa angka di sini? Ada 4 angka. Gitu. Sehingga ini sama dengan berapa? 5. Gitu. Nah, sehingga kalau seperti ini kan saya sisa kali silang. Jadi ini saya jumlahkan berapa? Berarti 9 ya. 9 tambah X tambah Y sama dengan 4 kali 5, ya 20. Maka X tambah Y itu sama dengan berapa? Sama dengan 20 kurang 9, yaitu adalah 11 ya. Jadi ingat, X tambah Y adalah 11. Nah, sekarang pertanyaannya ini. Oke, saya ke halaman selanjutnya. Yang ditanyakan adalah 7 tambah 8 tambah 9 tambah X tambah Y. Dibagi dengan, ada berapa banyak angka di sini? Ada 5 kan? Itu kan rata-rata yang ditanyakan. Ini, rata-ratanya. Ini. Nah, berarti itu caranya, kan kita ketahui bahwa X itu kan, X tambah Y kan 11. Substitusi saja, gini. Ini berapa? 15 tambah... ini, 20 dikurangi 9. Karena kan 9 pindah ke ruas kanan kan, jadi minus. Oke, bisa? Iya, Kak. Iya. Oke, nah diperolehlah 11, berarti X tambah Y-nya adalah 11. Kemudian, setelah itu, 7 tambah 8 tambah 9 tambah X tambah Y itu berapa? Nah, sekarang kita ketahui substitusi saja ini 11 kan? Ganti X-nya dengan X tambah Y kan 11. Nah, jumlahkan semua. Ini adalah 20, ini adalah 15. 20 tambah 15, itu sama dengan 35 ya. Oke, 35 dibagi dengan 5, hasilnya itu adalah 7. Selesai. Kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah bagian. Ulang coba, Kak. Ulang. Oke, saya ulangi ya. Jadi perlu diingat bahwa kalau rumus daripada rata-rata itu kan jumlah sama jumlah dibagi dengan banyak ya. Rata-rata sama dengan jumlah dibagi dengan banyak. Nah, sekarang di sini di soal dia mengatakan bahwa rata-rata daripada 4, 5, X, dan Y itu adalah 5. Berarti kalau misalkan saya buatkan dalam bentuk rumus kayak gini, jumlah, berarti saya jumlahkan dulu semua. Berarti 4 tambah 5 tambah X tambah Y kan? Oke, dibagi dengan banyak angka. Banyak angka itu adalah ini 4, 5, X, dan
itu ada berapa angka? Ada 4. Berarti 4 dibagi 4 kan? Nah, itu rata-ratanya sama dengan 5 yang ini gitu. Nah, jadi dia berbentuk persamaan. Nah, sehingga kalau saya sederhanakan, ini saya kali silang. 4-nya saya kalikan dengan 5. Diperolehlah 20. 4 dengan 5-nya saya tambahkan, berarti diperolehlah 9. 9-nya pindahkan ke ruas kanan, berarti 20 dikurang 9 kan? Diperolehlah 11. Maka kita dapat persamaan bahwa X tambah Y itu adalah 11. Oke, bisa sampai sini? Bisa Kak, bisa. Nah, sekarang coba perhatikan pertanyaannya yang ini. Yang ditanyakan adalah, berapakah rata-rata daripada 7? Ya, berarti ini ya, rata-ratanya itu sama dengan ini berapa? 7 tambah 8 tambah 9. Oke. X sama dengan 7 tambah 8 tambah 9 tambah X tambah Y. Itu berapa rata-ratanya ini? Nah, caranya dibagi dengan banyak angka. Banyak angka kan ada 5. Gitu kan? Nah, sekarang di sini diketahui bahwa X tambah Y berapa tadi diperoleh? Adalah 11. Berarti diganti kali 11. Gitu. Langsung ya. Langsung Itu sih saja ganti X jadi 11 toh. Nah, setelah itu 9 tambah 11 ditambah dengan ini kan 15 ya. Oke, tambah ini kan 20. 20 tambah 15 kan 35. Dibagi dengan 5, hasilnya adalah 7. Oke, kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian